Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu, kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Pembahasan hari ini adalah surat Al-Insyirah. Al-Insyirah adalah surat yang berjumlah 8 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Insyirah berada pada urutan ke-94, di mana surat ini turun setelah surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah mempunyai arti melapangkan. Apa ya yang menyebabkan surat ini turun? Karena ada peristiwa di mana orang-orang musyrik mengejek dan mengolok-olok orang muslim karena kemiskinannya. Jadi orang muslim dalam keadaan miskin diejek atau diolok-olok oleh orang musyrik. Nah, ini hal yang menyebabkan turunnya Al-Insyirah. Nah, soleh dan solehah, mari kita sama-sama mendengarkan dan juga mengikuti pembacaan surat Al-Insyirah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Soleh dan solehah, setelah kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti pembacaan surat Al-Insyirah, mari kita ulas beberapa isi kandungan surat Al-Insyirah berikut ini. Isi kandungan surat Al-Insyirah ayat 1-4 adalah menguatkan iman serta mengurangi beban Nabi Muhammad baik dari segi lahir maupun batin beliau. Yang kedua, bersifat lapang dada dalam menghadapi berbagai masalah. Soleh dan solehah, kita dianjurkan untuk berlapang dada. Harus ikhlas ya dalam menghadapi masalah dan lalu selesaikan. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Insyirah ayat 5-6. Dalam ayat 5-6 ada kalimat yang diulang 2 kali. Kenapa demikian? Karena untuk menekankan bahwa memang setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ketika menghadapi permasalahan dan mengalami kegagalan, kita tidak boleh putus asa. Harus dilakukan berulang-ulang, dicoba berkali-kali, dicoba terus sampai mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Selanjutnya ayat 7-8, yaitu segera beralih ke pekerjaan lain ketika pekerjaan sebelumnya telah selesai. Contoh, misalnya ketika kita punya tugas yang banyak, tidak boleh mengeluh karena dengan mengeluh tugas tidak akan selesai. Harus dikerjakan satu persatu. Selesai tugas ini, kerjakan yang lain. Dengan begitu, tugas selesai dengan tepat waktu.
Karena apabila ditunda akan menjadi beban ya. Dan senantiasa berpikir positif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan. Apabila kita menghadapi hal dengan positif, pasti akan bisa. Harus bisa. Jadi kita itu dalam pikiran itu harus ada kata aku harus bisa. Apabila berpikir negatif, pasti tidak bisa. Kalau misalkan kita dalam pikirannya aku nggak bisa, berarti nanti hasilnya pun akan tidak bisa. Berarti intinya adalah sebagai anak soleh dan solehah, kita harus selalu berpikir positif. Nah, soleh dan solehah itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk.